Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga baik ya, tetap sehat. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran tema 5 subtema yang ketiga PPKN. Sebelum kita belajar, kita mulai berdoa dulu ya. Yuk sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari ini kami masih boleh bangun dan kami masih boleh melakukan aktivitas. Berkatilah pembelajaran kami agar kami dapat belajar dengan baik dan dapat memahami pelajaran hari ini dengan baik. Jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit. Semoga kami tetap semangat untuk menghadapi pembelajaran hari ini. Amin. Santa Melania, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kalian masih akan tetap berbicara tentang makna bersatu. Kalian akan dapat memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan perbuatan yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kalau sudah, nanti kalian akan dapat menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan cara kalian akan mewawancarai 2 orang temanmu. Seperti apa ya? Yuk kita perhatikan. Pancasila, kita sudah berbicara berulang kali tentang Pancasila dan hari ini kita akan membahas tentang Pancasila, sila kedua. Bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, tidak boleh lupa ya. Nah, di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada perbuatan yang harus kalian lakukan. Salah satunya yaitu tolong menolong. Nah, apa sih yang harus ditolong? Kemudian apa manfaatnya menolong? Apa manfaat sikap tolong menolong tersebut? Itulah yang akan kita pelajari sekarang. Ya, apa sih? Apa dari perbuatan tolong menolong? Yang pertama, apa yang ditolong? Menolong orang lain itu harus dalam hal kebaikan. Tidak boleh menolong orang lain dalam hal kejelekan atau kejahatan. Itu yang ditolong, ya, dalam hal kebaikan. Lalu, apa manfaatnya kalau kita menolong? Kalau kita menolong dalam hal kebaikan, maka kita akan disukai banyak orang. Jika kita mengalami kesulitan, orang lain tidak akan segan untuk membantu. Dan yang jelas, hati kita menjadi senang. Lalu, apa manfaatnya dengan sikap atau perbuatan tolong-menolong tersebut? Kalau kita sudah terbiasa dengan sikap tolong-menolong tersebut, maka kita akan menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia, meningkatkan sikap peduli terhadap sesama manusia, mempererat tali persaudaraan, suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat, memudahkan suatu pekerjaan, dan yang paling penting mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalian semua bisa ya melakukan perbuatan tolong-menolong. Kalau tadi kalian sudah mau melaksanakan sikap dan perbuatan tolong-menolong, kita harus tahu bahwa sikap menolong orang lain itu merupakan sikap terpuji. Dan yang paling penting, jika kita sudah ditolong oleh orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, pada saat kita tolong-menolong, kita tidak boleh memilih-milih teman. Ya, kita harus berteman dengan siapa saja dan menolong siapa saja. Bahkan orang tidak dikenal pun harus kita tolong. Nah, yang paling penting menjalin persahabatan itu bisa dilakukan dengan semua orang. Jadi kalau mungkin kalian sudah menolong, kita bisa menjalin persahabatan dengan orang lain. Tapi dalam menolong itu ada contohnya yang dalam hal kejelekan. Seperti membantu teman menyontek saat ulangan. Atau kalau saat ini kalian berbagi jawaban pembelajaran jarak jauh. Walaupun ibu tidak melihat tapi ibu tahu kalau ada yang membagi jawaban. Jadi jangan dilakukan ya, karena itu menolong dalam hal kejelekan. Nah, sekarang kalau kalian sudah bisa melakukan perbuatan tolong menolong, kalian akan lebih mengenal lagi dengan teman. Lalu apa ya yang harus kita lakukan? Untuk lebih mengenal temanmu lagi, ibu ingin kalian melakukan wawancara terhadap 2 orang temanmu di kelas. Ya,
Kalian akan mencari informasi tentang asal dan kebiasaan suku bangsa dari temanmu. Cukup 2 orang saja. Lakukan wawancara 2 orang teman sekelasmu melalui alat komunikasi WhatsApp atau telepon langsung. Nah, sebelum kamu mewawancarai temanmu, kamu harus menyusun dulu daftar pertanyaan yang akan kamu tanyakan saat wawancara nanti. Contohnya bisa dilihat di halaman 153 ya. Bila sudah selesai, tuliskan laporan hasil wawancaramu dalam bentuk cerita. Nanti ibu akan lihat. Bisa ya? Paham ya dengan tugasnya? Bila kalian sudah paham, ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian betul-betul sudah paham dan dapat memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Serta kalian dapat menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, cukup sekian dulu ya anak-anak. Selamat pagi.